Kalau kita tidak belajar bagaimana caranya menghormati, memuliakan guru, kita akan bisa terjatuh pada sikap ghulu, atau sebaliknya, justru malah merendahkan seorang guru. Contoh, sebagian kita, ini kita lihat dari sisi hulunya dulu. Sebagian kita ketika berlebihan di dalam menghormati dan memuliakan guru yang tidak melihat kepada batasan atau kepada patokan syariat, sebagai contoh yang dilakukan oleh orang-orang dulu, yang mana itu merupakan salah satu sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini. Apa itu? Mereka saking cintanya, saking menghormatinya kepada guru-guru mereka, kepada orang-orang saleh yang merupakan guru mereka, mereka apa? Beribadah sampai di kuburan-kuburan mereka. Ini sisi hulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, ma'asyiral al-ikhwah wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas setiap nikmat atau limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat-nikmat Allah tersebut menjadikan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan lebih sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terlebih pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa hadir dalam majlis ilmu ini. Allah mudahkan kita sarana untuk kita belajar dan menuntut ilmu di masjid yang mulia ini. Maka kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat itulah akan membukakan banyak pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita di atas agamanya dan terus semangat di dalam membekali diri dengan cara menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, atau sebelumnya ana mengucapkan permohonan maaf karena pada bulan inilah kita kembali bisa berjumpa dan duduk bersama dalam majlis ilmu. Karena pada bulan lalu qaddarallah wa ma syafa'al, ya, ana berhalangan untuk mengisi. Jadi kurang lebih sebulan atau 2 bulan yang lalu kita duduk dan belajar, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa memaksimalkan di dalam belajar dan menuntut ilmu tentang agama Islam ini. Sekilas ana lihat di kalender
bulan Februari besok masih ada Jumat keempat, tapi tidak tahu bulan puasa jatuhnya kira-kira tanggal berapa, awal Maret atau akhir Februari? Awal Maret ya. Jika memang ya Ramadan ya prediksinya jatuh pada awal Maret ya, ada kemungkinan ya kita masih bisa, tergantung nanti dari ya bidang dakwah di sini ya. Kalau memang ada kajian ya pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya, kita akan isi, tapi kalau tidak ada ya sudah, berarti kita akan berjumpa kembali nanti setelah Ramadan insyaallah taala. Alhamdulillah ala kulli hal, pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Mukhtasar Hilyati Talibil Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, yang mana di hadapan kita ini kita menggunakan mukhtasarnya, ringkasannya yang diringkas oleh seorang ulama yang masih hidup ya hari ini, yaitu beliau Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Fahad bin Ibrahim Al-Wada'an. Dan kita mempelajari Mukhtasar Hilyati Talibil Ilmi ini merupakan salah satu nikmat dan kemudahan yang Allah berikan juga kepada kita. Jika kita mempelajari buku aslinya Hilyatu Talibil Ilm, pembahasannya lebih luas, lebih ya penjelasannya lebih luas, yang itu dikhawatirkan untuk kita bagi yang pemula di dalam menuntut ilmu, apalagi ini disampaikan kepada para kaum muslimin secara umum, khawatir tidak akan maksimal. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala kita ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan para ulama, yang mana mereka di antara mereka ada yang meringkas beberapa buku yang besar menjadi kepada poin-poin penting, sehingga dengan begitu kita diberikan kemudahan ya untuk mempelajarinya. Pada pertemuan terakhir, ma'asyiral ikhwati wal akhawat, azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita telah sampai pada penghujung dari pasal yang kedua, yaitu adalah kaifiyatut talabi wat talaqqi. Sebagaimana yang kita sampaikan, buku Mukhtasar Hilyati Talibil Ilm ini adalah buku yang berbicara tentang bekal-bekal atau perhiasan-perhiasan seorang penuntut ilmu, atau lebih tepatnya buku ini berbicara tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu. Baik itu adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, bagaimana dia menghiasi dirinya dengan ya hal-hal yang merupakan ciri-ciri sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian ada juga disampaikan dalam buku ini tentang adab-adab seorang penuntut ilmu ketika belajar, atau bagaimana dia caranya mengambil ilmu dari para ulama atau mengambil ilmu dari para guru. Kemudian juga dalam buku ini disampaikan juga yang insya Allah nanti akan kita bahas pasal berikutnya, yaitu tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Maka pada pertemuan terakhir yang mana kita sampai pada penghujung dari pasal yang kedua, yaitu tentang kaifiyatut talabi wat talaqqi, bagaimana caranya kita menuntut ilmu, mengambil ilmu, dan bagaimana caranya bertalaqqi. Talaqqi itu adalah metode dalam menuntut ilmu, metode di dalam mengambil ilmu. Dan yang dimaksud dengan talaqqi secara umum gambarannya adalah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita mengambil ilmu dengan cara duduk dan hadir di hadapan seorang syekh, seorang guru, yang kita mengambil ilmu itu langsung darinya. Karena tidak dipungkiri bahwasanya hari ini, di zaman ini, dengan berbagai kemudahan yang ada, kita sangat mudah untuk mencari
berbagai sumber ilmu. Bahkan kalau kita ingin mengetahui ilmu apa, mau itu ilmu umum atau ilmu agama, kita bisa cari dengan mengetik kata kuncinya atau pencarian di internet, langsung ketemu. Jika berbicara tentang pelajaran umum atau ilmu yang umum, mungkin bisa saja kita mencukupkan diri dengan mempelajarinya secara otodidak. Sebagian orang ada yang memiliki keahlian tertentu misalnya dalam ilmu umum. Ia memang mempelajarinya di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah, atau dia memang mempelajarinya dari seorang guru. Tetapi ada orang pandai atau ahli dalam suatu bidang dalam ilmu dunia, ia ahli dalam hal tersebut dengan cara dia belajar otodidak, dengan cara cukup membacanya, dia menganalisanya sendiri, berusaha untuk memahaminya dan seterusnya. Jika ini tentang ilmu umum, maka itu tidak mengapa. Namun kalau ada maslahat dan madarat yang dipertimbangkan, maka tetap seorang harus mempelajarinya dari seorang yang ahli dalam ilmu itu. Ini berbicara tentang ilmu umum. Adapun untuk ilmu agama, tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Maksudnya adalah jika ilmu agama yang kita pelajari, maka ia mesti dan harus kita mempelajarinya secara talaqqi, yaitu kita mempelajarinya di hadapan seorang guru. Meski hari ini kita mendapatkan banyak buku-buku tentang ilmu agama yang tersebar luas, yang bentuknya ada yang berupa majalah atau artikel di internet, atau yang semisalnya, atau buku-buku yang dijual di toko-toko. Mungkin beberapa buku ada yang bisa kita baca dan kita konsumsi dengan cukup membacanya saja, itu sudah cukup. Misalnya contoh, kalau kita beli buku zikir dan doa, apalagi sudah diterjemahkan, ditambah lagi diterjemahkan sama penulis-penulis atau penterjemah-penterjemah yang terpercaya, maka kita mencukupkan diri dengan buku itu, tidak ada masalah. Tapi jika buku itu atau ilmu tersebut adalah ilmu agama yang sangat penting, yang membutuhkan pemahaman, apalagi itu berbicara tentang ilmu akidah, keyakinan seorang muslim, maka hal itu harus dipelajari di hadapan seorang guru, seorang syekh. Atau ilmu tentang fikih, atau ilmu tentang tafsir, yang mana itu dituntut untuk memahami, bukan hanya sekedar dihafalkan. Maka metode talaqqi di dalam menuntut ilmu agama itu sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Karena apabila seseorang atau seorang penuntut ilmu ia melakukannya, yaitu ketika dia menimba ilmu dengan cara bertalaqi, ia mempelajarinya di hadapan seorang guru, maka itu menjadikannya sebagai seorang penuntut ilmu yang telah menempuh cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya ilmu agama yang disampaikan kepada kita itu dahulunya adalah ilmu yang disampaikan melalui lisan para ulama, lisan orang-orang mulia. Nabi SAW mengajarkannya kepada para sahabatnya. Para sahabat Nabi mengajarkannya langsung kepada generasi berikutnya, tabi'in. Para tabi'in mengajarkan juga kepada murid-murid mereka, yaitu tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Dahulu ilmu disampaikan, dipelajari dengan cara mempelajarinya langsung dari mulut-mulut orang mulia. Maksudnya adalah para salaf. Mereka saling mengajarkan ilmu dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Walaupun ilmu itu ketika diajarkan ya tetap dicatat, cuman di dalam menimba ilmu kita memang harus belajar dari seorang guru. Namun ketika beriringnya zaman sampai pada hari ini misalnya, kita mendapatkan banyak kemudahan. Bahwasanya ilmu-ilmu agama yang dulu
Kalau ingin mempelajarinya harus kita melakukan perjalanan yang jauh, mendengarkannya langsung dari ahlinya. Hari ini kita bisa membuka buku, mencari bukunya. Sah-sah saja kita membelinya, membacanya. Tetapi kalau itu buku-buku yang berkaitan tentang pemahaman, ya, yang berkaitan dengan akidah kita, tentang bagaimana ibadah kita dan seterusnya, maka itu harus dipelajari langsung dari seorang guru, namanya talaqqi. Karena apa perbedaan ilmu yang dipelajari langsung dari seorang syekh dengan kita mempelajarinya dari buku? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah terletak pada keaslian dan kemurnian ilmu itu sendiri. Jika kita mempelajari ilmu itu dari lisan seorang guru, guru itu menyampaikannya langsung kepada kita, kita akan mendapatkan keaslian daripada ilmu itu. Terutama kita mempelajarinya misalnya kepada para ulama yang memang ahli dalam ilmu-ilmu tersebut. Ia menyampaikan sekaligus memahamkannya kepada kita. Misalnya buku apa? Buku hadis Sahih Bukhari. Ketika ustadz atau syekh yang menyampaikan kepada kita membacakan hadis tersebut, kalau di negeri kita mungkin dengan membacakan juga artinya, beliau juga akan memahamkan kepada kita maksud dari kandungan hadis ini adalah begini, 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 begini. Langsung pada poin-poin yang jelas, pada poin-poin yang langsung kita memahaminya. Tapi kalau kita baca sendiri, membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Bahkan kemarin telah kita sebutkan, di antara perbedaannya juga, kita mempelajari ilmu langsung dari seorang guru, itu bisa mempersingkat waktu di dalam kita memahami ilmu tersebut, dibandingkan kita mempelajarinya dari buku-buku saja. Butuh waktu untuk menganalisanya, mencarinya, di kamus misalnya artinya apa perkataan ulama terkait dengan pembahasan ini dan seterusnya. Ya. Tapi ya, di lain sisi jangan pula kita anak kalau belajar maunya langsung datang saja, anak nggak mau baca buku. Tidak benar juga. Yang lebih baik adalah kita menyeimbangkan keduanya. Kita juga membaca bukunya dan kita juga mempelajarinya di hadapan seorang syekh. Baik, karena dengan itu ilmu-ilmu yang kita pelajari akan lebih kita pahami dan menancap dalam dada-dada kita. Sekarang berikutnya masuk ke dalam pasal yang ketiga daripada buku ini, yaitu adalah adabut talibi ma'a syaikhihi. Adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Kenapa pasal ini dibahas setelahnya? Ya, dibahas setelah pasal yang kedua, bagaimana menuntut ilmu dan bertalaqi. Karena pada akhir dari pembahasan yang tadi kita sebutkan, ada disinggung tentang pentingnya kita mempelajari ilmu dengan cara bertalaqi. Karena memang asal di dalam belajar dan menuntut ilmu atau mengambil ilmu, ya, maksudnya ilmu agama, yaitu dengan cara bertalaqi, mempelajarinya langsung di hadapan seorang syekh dan guru. Maka dari sini ada poin yang harus diperhatikan ketika kita bertalaqi, ketika kita mempelajari ilmu dari seorang guru, yaitu apa? Harus adanya adab-adab, etika-etika yang diperhatikan di dalam kita belajar, bertalaqi, mengambil ilmu dari seorang guru. Dan inilah dia pembahasannya. Adab seorang guru, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya ini akan disampaikan dalam beberapa poin, ya, akan disampaikan dalam beberapa poin. Ya, disebutkan di sini ada 1 2 3 4 5, ya, ada 5 poin. Ya. Insyaallah akan kita jelaskan satu persatu biidznillah taala. Poin yang pertama yang berkaitan tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yaitu adalah ri'ayatu hurmati syekhi, yaitu adalah memperhatikan kemuliaan atau kehormatan seorang guru. Bahwasanya seorang guru itu memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dimuliakan.
Seorang guru memiliki wibawa yang harus dijaga. Dan itu adalah sesuatu yang merupakan keharusan bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jika kita belajar dan menuntut ilmu dari seorang guru, atau hari ini siapapun yang menjadi guru kita, terutama guru kita dalam ilmu agama, maka ia adalah seorang guru yang kita harus jaga kemuliaannya, kehormatannya, yang wajib kita tunaikan haknya kepada mereka atau kepada guru tersebut. Karena di dalam menghormati, menjaga kemuliaan seorang guru, itu bagian dari keberkahan ilmu. Itu bagian daripada pengagungan kita terhadap ilmu. Jangan dikira mengagungkan ilmu itu hanya cukup dengan mengagungkan zatnya ilmu. Tetapi kita juga harus mengagungkan, memuliakan para pembawa ilmu, orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, kalau tidak, seseorang dipastikan tidak akan sukses di dalam menuntut ilmu. Dipastikan ia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Walaupun dia misalnya mempelajari banyak ilmu, tetapi kalau tidak pernah ada adab dan etikanya dia kepada seorang guru, maka ilmu yang dipelajari itu hanya sifatnya maklumat yang tidak mendatangkan kebaikan dan keberkahan sama sekali pada dirinya. Maka inilah poin yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam menghormati seorang guru, atau di dalam adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Memperhatikan kemuliaan dan kehormatan seorang guru. Disebutkan di sini penjelasannya, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bima anna al-ilma la yu'khadhu ibtida'an min al-kutubi, bal la budda min syaikhin tutqinu alaihi mafatih at-talabi lita'mana min al-athari wal-zalali. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya apa? Yang namanya ilmu itu ketika dipelajari pertama kali, ketika kita mengambil ilmu untuk pertama kalinya, ketika kita pertama kali untuk belajar, ketika pertama kali kita belajar menuntut ilmu, maka hendaknya kita harus memulainya dengan cara mempelajari ilmu itu dari seorang guru, dari seorang syekh, bukan dari kitab. Nah, di sini ditambahkan penjelasan tentang apa yang telah kita bahas tadi di akhir dari pasal yang kedua. Yang dimaksud dengan kita harus mempelajari ilmu itu dari seorang guru, yaitu dengan cara bertalaqi namanya, dan itulah asal di dalam menuntut ilmu. Ini apabila kita adalah orang yang baru pertama kali memulai belajar dan menuntut ilmu. Dan hal seperti ini sebenarnya sudah sesuai dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita. Bagaimana anak-anak kita kan ketika di sekolah apa? Mereka belajar di kelas, walaupun mereka punya buku, tetapi di kelas mereka ada gurunya. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempelajari ilmu di awal atau ketika kita pertama kali mempelajari ilmu, atau di awal-awal masa kita belajar itu harus mempelajari ilmu dari seorang guru? Jawabannya adalah sederhana. Karena guru akan memberikan kunci-kunci ilmu kepada kita. Maka biasanya kalau kita berada di jenjang sekolah, anak-anak kita berada di jenjang sekolah, atau dahulu kita pernah dulu sekolah TK, SD, SMP, SMA, kita itu lebih sering kali ketika belajar guru menyuapi kita. Ini loh ilmu, inilah pembahasannya. Jadi diajarkan. Kita cuma cukup buka buku dan kita mendengarkannya. Sampaikan ilmu. Tapi ketika di jenjang kuliah biasanya apa? Ada sesuatu yang harus kita kembangkan daripada itu. Apa itu? Selain kita belajar dengan mendengarkan ilmu dari guru kita, kita harus mandiri mencari, menelaah kitab. Mencari
ya, penjelasan yang lebih meluas daripada ilmu yang kita pelajari. Ketika di majelis ilmu misalnya disampaikan oleh gurunya tentang pembahasan ini. Terkadang seorang guru atau seorang dosen biasanya kalau dalam perkuliahan, taib, kita ada pembahasan ini. Ana ingin setiap mahasiswa misalnya mencari di perpustakaan atau boleh dari maktabah yang online misalnya tentang pembahasan ini. Perlu diperhatikan, maksud dari dosen atau guru tersebut menyuruh kita untuk mencari dan menelah kitab, itu tujuannya adalah untuk kita mengembangkan keilmuan kita. Dan biasanya nanti ketika itu telah kita lakukan, misalnya sebagai tugas atau apa, ketika di kelas dosen nanti akan menjelaskannya juga. Tetapi dosen akan menjelaskannya dengan penjelasan yang sederhana saja. Karena kita telah mendapatkan perinciannya di mana? Di buku-buku yang kita baca. Sehingga dengan begitu akan nyambung antara apa yang kita baca dengan yang dijelaskan oleh guru atau dosen tersebut. Maka maksud daripada kita bertalaqi di dalam menuntut ilmu, ya, jika kita mempelajari ilmu pada masa-masa awal kita belajar, dan untuk orang-orang seperti kita, bahkan ana sendiri masih jauh dari kata berilmu, maka kita membutuhkan terus dan terus duduk di majelis-majelis para ulama. Para ulama dahulu, para salaf dahulu, jika mereka mendapatkan seseorang yang hidup di zaman mereka lebih berilmu dari dirinya, ia akan rela dan duduk di majelis ilmu orang yang lebih berilmu daripadanya. Bahkan sekalipun itu orang yang berilmu itu misalnya siapa? Ternyata muridnya. Ya seperti yang kita ketahui, Al-Imam Al-Bukhari, beliau dengan Al-Imam Muslim itu seperti guru dan murid. Gurunya Imam Bukhari, muridnya Al-Imam Muslim. Tetapi meski demikian, yang namanya ilmu itu Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, seperti hanya rizki, harta, yang berupa harta, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah berikan rizki berupa ini, tetapi tidak diberikan rizki yang berupa ini. Semisal, ada orang diberikan rizki berupa memiliki kendaraan yang mewah, tetapi tidak memiliki rumah yang mewah. Ada orang diberikan rezeki memiliki rumah yang mewah, tetapi tidak punya kendaraan. Kenapa? Karena nggak bisa nyetir misalnya. Kan bisa jadi. Dan itu adalah keadilan Allah. Maka demikian halnya juga ilmu. Allah menganugerahkan ilmu tertentu kepada ulama ini, dan ternyata tidak dianugerahkan ilmu itu kepada ulama yang ini. Sehingga ulama yang satu mereka mempelajarinya dari ulama yang satu lagi. Dan demikian sebaliknya, sehingga terjadi saling mengajarkan ilmu, saling mentransfer ilmu. Dan inilah kebiasaan para salaf dahulu. Mereka tidak sungkan, tidak segan, tidak malu, karena ilmu tidak akan bisa didapatkan dari orang yang pertama, la yunalul ilmi min mustahin atau mustakbir atau kama qala. Disebutkan, ilmu itu tidak akan bisa diraih, didapatkan dari orang yang pemalu ataupun sombong. Maka inilah dia alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu untuk pertama kali dengan bertalaqi. Adapun kalau kita sudah sampai derajat yang di atasnya, kita sudah menjadi ahli ilmu, maka silahkan kita mempelajari ilmu dari buku-buku yang ada. Tetapi kalau ada majelis syekh yang menjelaskan buku itu, maka sebaiknya kita menghadirinya, dan kita tidak berpatokan dengan keahlian kita membaca dan memahaminya begitu saja. Makanya disinilah letak kemuliaan dan kehormatan seorang guru, karena ia yang bisa menjelaskan dan menyampaikan ilmu kepada kita. Ya, karena tadi kita sebutkan ya, karena ilmu itu tidak boleh diambil pertama kali dari kitab, maksudnya kita harus mempelajarinya dari seorang guru. Bahkan ya, kita harus ya bal la budda min syaikhin. Bahkan kita harus mempelajari ilmu itu dari seorang guru.
yang kita memantapkannya, yang kita memantapkan di dalam mempelajari ilmu tersebut, mengkaji ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut, harus dari guru tersebut. Yang tujuannya adalah guru tersebut akan membukakan kunci-kunci, ya, kunci-kunci ilmu. Dengan begitu, ilmu-ilmu yang kita pelajari akan terjamin kebenarannya, kesahihannya, dan kita terjamin dan terjauhkan dari terjatuh pada kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam mempelajari ilmu tersebut. Ya. Kemudian, oleh karena itu, fa'alaika idzan bitahalli biri'ayati hurmatihi. Oleh karena itu, maka wajib bagi engkau, wahai penuntut ilmu, engkau memperhatikan kehormatan dan kemuliaan seorang guru. Karena seorang guru memiliki jasa yang besar dalam hidup seorang penuntut ilmu. Karena dengan seorang guru, ilmu-ilmu itu dijelaskan, ilmu-ilmu itu dibukakan melalui mereka. Maka tidak heran Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maksudnya adalah, kenapa para ulama bisa menempati derajat sebagai warisannya para nabi? Yang dimaksud dengan warisan di sini apa? Para ulama mewarisi keilmuannya para nabi. Karena para nabi dan para rasul, mereka adalah semuanya ahli ilmu. Setiap kali ada permasalahan dalam kehidupan umatnya, problem dalam kehidupan umatnya, mereka selalu meminta penjelasannya, meminta fatwanya kepada para nabi dan rasul. Bahkan ketika Nabi SAW dalam sebuah kasus misalnya menunjukkan tentang pentingnya seorang guru, ya, di dalam memahamkan ilmu kepada kita. Sebagai contoh kasus dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan balasan berupa keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat ketika mendengar ayat ini, ketika Nabi SAW menyampaikannya, para sahabat mereka langsung meminta penjelasan kepada Nabi. Wahai Nabi, ayyuna la yadhlim? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Kita semua melakukan kezaliman. Yang udah pasti apa? Kita tidak akan bisa mendapatkan keutamaan dalam ayat tadi. Ya, ayat tadi menyebutkan apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman akan mendapatkan balasan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat tentu mereka bersedih, ya, bersedih hati. Kami kayaknya nggak bisalah mendapatkan keutamaan ayat itu. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Apa kata Nabi? Ala tadhkuruna qaulallahi ta'ala inna syirka la zulmun azim. Nabi menjelaskannya dengan ayat yang lain. Bukankah kalian pernah mendengar ayat Allah di dalam surat, ya, Anda lupa dalam surat apa ya? Dalam firman Allah yang lain, Allah mengatakan apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nabi menjelaskan dengan ayat, dengan begitu para sahabat langsung faham. Oh, ternyata kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu apa? Kezaliman yang berupa kesyirikan. Karena seseorang yang terjatuh pada perbuatan syirik itu telah terjatuh pada perbuatan kezaliman. Bahkan termasuk kezaliman yang terbesar. Karena kita tahu kezaliman itu ada beberapa macam. Anwa'udz zulm, kalau tidak salah ada salasah. Macam-macam kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama,
Zulmul 'abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya. Seperti melakukan kesyirikan, kekufuran, melakukan kemaksiatan, ya. Tetapi yang terbesar kezaliman itu adalah melakukan kesyirikan, dan yang semisal dengannya adalah kekufuran kepada Allah. Karena yang namanya kesyirikan itu apa? Menyekutukan Allah dalam beribadah. Definisi zalim apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang beribadah dengan menyekutukan Allah, itu sama saja dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah yang benar diletakkan hanya semata-mata, dipersembahkan, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Satu-satunya Tuhan yang benar dan berhak untuk disembah, bukan selainnya. Dengan begitu akhirnya para sahabat apa? Faham. Oh, maksudnya ini. Padahal kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang-orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab, yang paling mengerti tentang bahasa Arab. Ternyata mereka masih membutuhkan penjelasan ilmu dari seorang guru, dan guru mereka di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran bagaimana mereka begitu memuliakan dan menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga berlaku untuk mereka para pewaris Nabi, para guru, para ustadz, para ulama, yang mereka harus kita muliakan, harus kita agungkan, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup atau berjasa dalam kehidupan seorang penuntut ilmu. Baik, sudah masuk waktu Isya atau belum? 2 menit lagi. Baik. Maka di sini ya, fa'alaika idzan, ya, maka ya, wahai penuntut ilmu, engkau wajib menghiasi dirimu ya dengan menghormati, ya, bitahalli biriayati hormati. Maksudnya adalah maka wajib atasmu wahai penuntut ilmu menghiasi dirimu, engkau memiliki adab, memiliki etika, akhlak, bagaimana engkau menjaga kehormatan dari seorang guru. Fa inna dzalika unwanun najahi wat tahsil. Karena dengan menghormati guru itu akan ya, atau itu merupakan tanda kesuksesan engkau di dalam menuntut ilmu dan kesuksesan engkau di dalam meraih dan mendapatkan ilmu ya. Dengan menghormati guru ya, itu akan ya mendatangkan kesuksesan bagi seorang penuntut ilmu di dalam belajarnya. Kemudian ya, itu tadi disebutkan ya, karena sesungguhnya menghormati guru merupakan ciri keberhasilan dan pencapaian ilmu. Kemudian falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattufin. Maka hendaknya gurumu adalah orang yang engkau muliakan ya. Maka hendaknya guru adalah menjadi orang yang paling engkau muliakan, paling engkau agungkan, engkau hormati, engkau berlemah lembut kepadanya. Taib. Tetapi di sini ada satu poin yang perlu diperhatikan. Yang dimaksud dengan memuliakan, menghormati atau mengagungkan seorang guru, yaitu adalah apa? Menghormati, memuliakan mereka sesuai dengan syariat agama Islam. Karena sebagian orang terlalu hulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuliakan seorang guru. Ini tidak benar. Karena yang namanya ya kaidah dalam beragama Islam yang dijelaskan oleh para ulama atau yang dijelaskan oleh Nabi SAW, kita itu dalam beragama tawassut, pertengahan, dan itulah manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula juga meremehkan atau merendahkan. Dan itulah manhaj as-salafus salih ya, rahimahumullah. Taib, sudah masuk? Taib, karena sudah masuk waktu salat Isya, maka kita akan ya, break sejenak untuk melaksanakan salat Isya, dan insyaallah habis salat Isya akan kita lanjutkan sedikit, dan kalau ada waktu kita berikan nanti sesi tanya jawab jikalau ada. Demikian
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit kajian kita pada malam hari ini. Sempat tadi kita bahas bahwasanya di antara poin yang harus kita perhatikan di dalam beradab kepada seorang guru adalah memperhatikan kehormatan dan kemuliaannya. Hal itu dilakukan alasannya adalah karena dengan seorang gurulah kita bisa mendapatkan kesuksesan di dalam mencapai ilmu. Dengan kita memuliakan guru dan menghormatinya. Maka wajib bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu menjadikan guru kita sebagai subjek, sebagai orang yang kita hormati, kita muliakan, dan kita berlemah lembut kepadanya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu memperhatikan adab-adabnya ketika bersama dengan seorang guru. Baik itu adab seorang penuntut ilmu ketika sedang duduk bersama gurunya, atau seorang penuntut ilmu ketika berbicara di hadapan gurunya. Bahkan ketika bertanya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru, kita juga mesti sebagai seorang penuntut ilmu memperhatikan adab-adabnya. Adab di dalam bertanya, mendengarkan ketika guru sedang menyampaikan. Bahkan kita juga harus memiliki adab yang baik kepada seorang guru ketika kita membaca kitab atau mempelajari kitab di hadapannya. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu ketika sedang berjalan misalnya, di antara adabnya kita tidak mendahului seorang guru ketika ia sedang berjalan. Kita tidak mendahului seorang guru ketika dia sedang berbicara, tidak memotong pembicaraannya. Bahkan kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam banyak bertanya di hadapan seorang guru, terlebih jika itu disaksikan oleh banyak orang. Alasannya adalah karena ketika kita banyak bertanya di hadapan seorang guru dengan pertanyaan yang sifatnya itu berlebihan, apalagi disaksikan banyak orang, tentu itu akan mendatangkan kesombongan bagi yang bertanya dan mendatangkan kebosanan bagi seorang guru. Bahkan jika di antara pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh seorang guru, itu akan menjadikan kewibawaan, kehormatan seorang guru akan jatuh. Gara-gara kita yang over bertanya. Bertanya boleh, tetapi ada adabnya, ada etikanya. Jika guru tidak mempersilahkan kepada kita untuk bertanya, maka sebaiknya kita jangan bertanya sampai betul-betul memang kita mendesak ingin bertanya. Bahkan kalau perlu kita izin, afwan Ustaz, izin mau bertanya. Tidak semerta-merta lagi di tengah-tengah penyampaian ilmu langsung angkat tangan, Ustaz apa maksudnya ini? Padahal ustadznya, gurunya belum selesai menyampaikan. Peristiwa seperti ini pernah kita dapatkan ketika kuliah dulu di Universitas Islam Madinah. Pernah suatu ketika dalam perkuliahan seorang dosen menyampaikan, memaparkan materi ilmu pada hari itu. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa
yang bisa kita katakan mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang semangat. Bahkan dia latar belakangnya berasal dari negara yang ya, termasuk negara yang penuh dengan gudang ilmu, ya, seperti negara-negara tetangga negara Arab ya. Atau seperti daerah-daerah dia masuknya benua Afrika tapi kulit putih. Seperti apa? Libya atau Jazair dan yang semisalnya ya. Orang-orang Arab juga. Akan tetapi di tengah-tengah dosen lagi menyampaikan, tiba-tiba mahasiswa ini langsung memotong pembicaraan syekh atau pembicaraan guru tersebut atau dosen tersebut, langsung bertanya atau memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh syekhnya, apa yang dilakukan oleh dosen tersebut, mengeluarkan mahasiswa tersebut dari kelas. Menunjukkan bahwasanya hal seperti itu tidak beradab di dalam menuntut ilmu, termasuk tidak beradab kepada seorang guru. Bahkan ketika kita berbicara saja di hadapan seorang guru, itu ada adab dan etikanya. Berlemah lembut, menggunakan bahasa dan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, tidak meninggikan suara kita, tidak memotong pembicaraannya. Satu peristiwa juga kita dapatkan ketika di Madinah juga ya, ketika di perkuliahan. Ana masih ingat ketika itu sedang mata pelajaran nahwu atau shorof. Bisa-bisanya di antara mahasiswa yang ada di situ dan duduknya mahasiswa ini di depan, mahasiswa Afrika kalau tidak salah. Hanya gara-gara salah satu dari mahasiswa ini, ya, jadi yang di depan syekhnya itu atau depan dosen pas orang Afrika, di belakangnya juga orang Afrika, cuman beda negara. Yang belakang tidak sengaja bersin dengan bersin yang sangat kuat, tapi dia udah berusaha untuk menutupnya. Tetapi yang di depan merasa ada percikan yang menempel di tengkuknya sini, sehingga dia tidak terima, langsung marah ke belakang, yaitu ke temannya yang bersin, padahal dosen ada di depan sedang menyampaikan ilmu. Ya. Ini bukan berarti di Madinah ternyata ada yang seperti itu, San. Kita katakan al-ardu la tuqaddisu ahlaha. Tanah, bumi itu tidak mensucikan penghuninya. Ya, sekalipun Madinah dan Mekah, kalau yang namanya ada orang yang terjatuh pada perbuatan kesalahan, kemaksiatan, ya ada. Tapi kebetulan kalau Universitas Islam Madinah itu memang berada di Madinah, tapi sebagiannya atau bahkan mungkin bagian besar dari Universitas Islam Madinah itu tidak masuk tanah haram, ya, di luar tanah haram. Tapi sebagai contoh itu saja, bersin, kemudian yang temannya di depan tidak terima, protes, padahal ya, seharusnya bagaimana? Ia menahan itu, tahan dulu, sabar. Nanti kalau mau disampaikan, protes setelah pelajaran selesai. Tapi ternyata, Masya Allah, dan seringkali memang kita dapatkan sikap-sikap seperti ini dari mahasiswa-mahasiswa Afrika, yang mereka memang karakternya keras, ya, mudah emosi dan seterusnya. Apa kata dosen melihat dua mahasiswa ini malah cekcok, debat? Dosen itu seketika diam, membiarkan orang itu berbicara, ya, sampai mereka berdua akhirnya sadar karena diingatkan oleh kawan-kawan yang lain di kelas. Kemudian dosen ini mengatakan, antuma akhruja minal fasl ta'allama al-adab summa ta'tiyan huna. Ya. Kalian berdua keluar, belajar adab dulu. Kalau sudah baru boleh balik kembali ke kelas. Suruh keluar. Dan ini bukan berarti dosennya, ustadznya, gurunya kejam, tidak. Ini bagian dari menghargai majelis ilmu. Karena yang di dalam majelis itu adalah sesuatu yang mulia sedang dipelajari. Yang menyampaikannya seorang ulama atau seorang guru. Maka tidak pantas hal-hal seperti ini berada di dalam majelis ilmu. Maka hendaknya sikap kita kepada seorang guru ya, harus memperhatikan adab-adabnya. Kemudian termasuk di antara adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yang itu bagian daripada menghormati dan memuliakan seorang guru, ya, yaitu adalah atau termasuk di antara menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang guru,
yaitu adalah tidak berdebat dengannya. Anggap saja kita lebih benar, kita yang benar, guru tersebut yang salah. Tetapi tetap selama dia adalah guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan yang namanya seorang guru juga manusia yang sangat-sangat mungkin terjatuh kepada kesalahan dan kekeliruan, maka tidak boleh kita mendebatnya, apalagi di depan umum. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, meluruskan sikap atau meluruskan guru yang terjatuh pada kesalahan, kita melakukannya dengan cara yang hikmah. Sebagaimana kalau kita ingin meluruskan kekeliruan dari seorang pemimpin, kita melakukannya dengan hikmah, dengan cara yang diajarkan agama Islam. Misalnya selesai belajar, kita datangi guru tersebut, kita salami, kita doakan kebaikan untuknya, baru kita sampaikan hajat kita. Ustaz, tadi begini-begini tadi antum menyampaikan. Nah, anak setahu anak dan anak mempelajari ternyata tidak demikian maksudnya. Ternyata begini-begini. Dan itu akan diterima dengan baik. Dan guru akan sangat berterima kasih dengan kita jika kita meluruskannya dengan cara seperti itu. Karena kalau kita berdebat dengannya di tempat umum apalagi, itu sama saja kita menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan seorang guru. Kemudian termasuk ya, di antara adab seorang penuntut ilmu atau di antara bentuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang guru adalah tidak memanggil nama seorang guru dengan namanya langsung. Dengan mengatakan namanya langsung, misalnya Syekh Fulan, kita panggil dengan langsung Fulan. Tidak kita sebut Ustadz, tidak kita sebut Syekh. Ya, wala tunadihi bismihi mujarradan. Di antara bentuk menjaga kehormatan seorang guru adalah kita tidak memanggil nama guru tersebut secara langsung tanpa menambahkan Ustadz atau Syekh atau yang semisalnya. Tapi namanya langsung kita sebut. Maka ini tidak boleh. Au ma'a laqabihi ka qaulika ya Syekh fulan bal qal ya Syekhi. Baik. Di sini ada dua penafsirannya. Yang dimaksud dengan tidak boleh memanggil nama seorang guru dengan namanya langsung, itu ditafsirkan dua. Yang pertama, memanggil nama guru tersebut secara langsung tanpa menyebutkan syekh atau ustaz. Yang kedua, memanggil nama syekh atau memanggil nama guru tersebut dengan mengatakan syekh atau ustaz langsung namanya. Misalnya kita mengatakan ya syekh fulan, ya ustaz fulan. Ini termasuk adab ya sebenarnya. Walaupun sebagian kita kadang melakukannya demikian. Kita menyebut misalnya ya Ustadz siapa ya, misalnya Ustadz siapa? Misalnya Ustadz Heri, ya Ustadz Heri. Nah, sebenarnya dalam pembahasan adab-adab dalam menuntut ilmu, yang sopan adalah kita memanggilnya dengan mengatakan ya Ustadi, ya Ustadku atau ya Ustad tanpa menyebut namanya. Itu lebih baik. Ya. Ini kita bicara tentang adab. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya terkadang kita memanggil nama ustadz tersebut, kita mengatakan ustadz dan kita menyebut nama beliau juga. Ya. Tapi disebutkan di sini termasuk tidak beradab adalah ketika memanggil nama seorang guru dengan namanya langsung tanpa jadi mengatakan ya Syekh fulan. Ini tidak boleh. Yang benar adalah ya Syekhi, ya Syekhona. Wahai guru kami, wahai syekh, wahai syekhku misalnya, wahai guruku, wahai guru kami, itu lebih sopan dan lebih beradab kepada seorang guru. Ya, karena yang seperti itu akan lebih meninggikan ya adab kita, ya, lebih meninggi apa? Itu akan menjadikan kita lebih mengangkat ya, menghormati seorang guru. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini di antara adabnya, ya, dan mungkin kita cukupkan sampai sini. Hendaknya kita ketika memanggil seorang guru tidak menggunakan
atau ketika berbicara dengan seorang guru tidak menggunakan domir apa? Domir itu aslinya kata ganti, ya. Kata ganti tunggal. Ya. Misalnya kita mengatakan, "Ya Ustadz, ente," tidak sopan. Tapi dengan apa? Antum. Ya, itu lebih baik. Ya. Atau juga tidak boleh kita, ya, terakhir ini di antara adab seorang guru, karena ini masih berkaitan tentang bagaimana kita memanggil seorang guru. Tadi disebutkan pertama, tidak memanggilnya dengan namanya langsung, tapi dengan mengatakan, "Ya syekhi," wahai guruku, wahai guru kami. Yang kedua, ya, tidak memanggil guru tersebut dengan kata ganti, ya, tunggal, dengan mengatakan kamu. Ya, kalau bahasa Arabnya ente, tapi dengan antum, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, hendaknya tidak memanggil guru dari jarak jauh. Gurunya masih jauh, "Ya Ustadz, ya Syekh." Itu tidak sopan ternyata. Yang afdal bagaimana? Kita berusaha mendekat, baru kita panggil atau kita ajak bicara. Karena apa? Karena itu tentu akan menyulitkan. "Ya Ustadz," apalagi ustadznya matanya rabun. Siapa yang manggil nih? Mungkin terkadang sebagian ustadz, ya, tidak ada masalah. Cuman termasuk adab kita memanggil seorang guru itu tidak boleh dengan tidak boleh memanggilnya dalam jarak yang jauh. Misal ustadznya masih agak jauh, kita bilang, "Ustadz." Tapi apa? Kita tunggu ustadznya datang, atau kita yang datang sudah dekat, "Ustadz, assalamualaikum." Karena itu merupakan adab dan bentuk diantara kita menjaga dan menghormati kemuliaan seorang guru. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Insyaallah beberapa penjelasan sedikit lagi akan kita lanjutkan, ya. Masih berkenaan dengan poin yang pertama di dalam adab seorang penuntut ilmu kepada seorang guru, yaitu menjaga kehormatan atau memperhatikan kehormatan seorang guru dan kemuliaannya, yang insyaallah, ya, akan kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baru setelahnya kita akan masuk kepada poin-poin yang berikutnya yang berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Sebelum kita akhiri, jika ada satu pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Gimana? Kalau kepada? Taib, ya. Pertanyaannya, ya, anak ulangi. Disebutkan tadi di antara adab kita kepada seorang guru adalah tidak boleh memanggilnya dengan langsung, ya. Misal dengan domir tunggal, ya. Dengan domir anta, atau mungkin bahasa kita apa? Engkau, ya. Tapi kenapa kepada Allah kita terkadang menggunakan kata engkau, ya. Taib. Perlu diketahui hal ini, ya, hal seperti ini itu perlu dibedakan, ya. Jika, ya, dalam kaidah dalam bahasa Arab, ya, dalam kaidah dalam bahasa Arab, ketika kita ingin memanggil orang yang kita hormati, itu adabnya kita tidak memanggilnya dengan kata ganti tunggal. Ini kepada sesama manusia. Dan ini sesuatu yang beradab, ya, seperti yang kita katakan tadi. Kita memanggil teman kita antum, tidak anta. Tapi kalau sebaya atau bahkan lebih muda, nggak ada masalah. Tapi kalau dia lebih tua, atau dia seorang ustadz atau seorang guru, atau di orang tua kita misalnya, ya. Alasannya adalah anta itu kan menunjukkan domir tunggal, ya. Anta itu menunjukkan domir tunggal, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha tunggal, ya, maha tunggal. Dan
kita dapatkan khitab di dalam Al-Quran atau dalam hadis, kebanyakannya ketika kita memanggil Allah dengan dhamir tunggal. Sejauh yang ana pelajari dan ana ketahui dari penjelasan yang ada, ya, itu tidak bisa disamakan, Pak. Berbeda, ya, berbeda kondisinya. Ya. Tapi untuk penjelasan yang lebih lebih lanjutnya, ana mungkin perlu membaca kembali dan melihat, atau nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain, ya. Karena memang kita dapatkan kebanyakan khitabus syara', ya, maksudnya di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, bahkan ketika kita berdoa, kita menggunakan apa? Dhamir anta. Ya. Allahumma inni as'aluka. Ka ini kan dhamir anta, kata ganti anta. Kamu, engkau. Ya, bukan dengan antum, ya. Tapi mungkin ya, nanti coba kita cari, ya, kalau dapat nanti mungkin bisa jadi anak kirim ke Pak siapa, Abu Rian atau Abu Ufa, bisa di share di grup kawan-kawan, ya, kalau memang sangat perlu sekali jawaban ini segera, atau bisa juga kalau pas ada kegiatan taklim dengan ustadz yang lain ditanyakan, ya. Tapi yang jelas apa yang ditanyakan ini berbeda, ya, berbeda antara, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan, ya, penggunaan dhamir tadi, ya, berbeda. Karena kalau misalnya kita mengatakan antum kepada Allah, ya, ini khawatir pertama menyelisihi yang di dalam Al-Quran, karena tidak ada, ya. Bahkan dari satu sisi juga faidahnya yang kita bisa cermati, antum ini kan sebenarnya untuk dhamir atau kata ganti banyak, dan Allah itu tidak banyak, Allah itu hanya satu. Makanya penggunaan dhamir anta di sini, ya, menggunakan dhamir anta di sini, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sifatnya tauqifiyah, atau memang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis seperti itu, ya. Tapi kalau kita bicara kepada sesama manusia, ya, walaupun sebenarnya sah-sah saja kita memanggil juga dengan anta, tetapi di antara adab, ya, kita menggunakan dhamir, ya, antum, ya, dhamir apa? Kalian sebenarnya kan, tapi diartikan sebagai apa? Kamu juga sebenarnya. Misalnya kita mengatakan Syekh antum, nah, maksud kita bilang antum itu kan kamu, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba kita cari, ya. Barakallahu fiik. Ternyata tidak satu pertanyaan, ya, ada dua pertanyaan, ya. Satu-satu lah. Satu dari akhwat, satu dari ikhwat, satu dari akhwat. Bagaimana cara memuliakan dan menghormati guru sesuai dengan syariat Islam? Baik. Tentu caranya adalah, ya, cara memuliakan dan menghormati guru sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan cara melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis atau perkataan-perkataan para salaf. Ya, istilahnya di dalam mengagungkan, memuliakan, menghormati seorang guru itu patokannya syariat. Ya, dengan kita belajar seperti yang saat ini kita lakukan pada malam hari ini. Karena kalau kita tidak belajar bagaimana caranya menghormati, memuliakan guru, kita akan bisa terjatuh pada sikap ghulu, atau sebaliknya, justru malah merendahkan seorang guru. Contoh, sebagian kita, ini kita lihat dari sisi ghulunya dulu. Sebagian kita ketika berlebihan di dalam menghormati dan memuliakan guru yang tidak melihat kepada batasan atau kepada patokan syariat, sebagai contoh yang dilakukan oleh orang-orang dulu, yang mana itu merupakan salah satu sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini. Apa itu? Mereka saking cintanya, saking menghormatinya kepada guru-guru mereka, kepada orang-orang saleh yang merupakan guru mereka, mereka apa? Beribadah sampai di kuburan-kuburan mereka. Ini sisi gulunya. Sisi yang merendahkan guru, contohnya adalah ketika seseorang, ya, berusaha untuk, ya, bertanya dan bertanya dan bertanya secara berlebihan. Maksudnya baik. Ia menghormati bahwasanya apa? Gurunya ini memiliki ilmu dan dia yakin gurunya ini senang kalau ditanya. Akhirnya apa? Ketika gurunya itu selesai dari majelis ta'lim mau pulang,
masih dikejar. Maksudnya menghormati. Tapi ternyata itu justru malah merendahkan guru, bahkan sampai membuat guru tersebut sulit untuk berjalan karena dipepet, ya. Dan ini kita dapatkan sebagian, ya, realita yang terjadi, ya. Bahkan ketika kami belajar di Arab Saudi, ya, atau ketika kita dapatin misalnya di sebagian majelis-majelis ilmu, apalagi kalau ustadznya adalah ustadz favorit, itu kalau sudah selesai, wah, ustadznya diserbu. Ini sebenarnya tidak termasuk adab. Ya, kalau memang kita memang perlu bertanya kepada ustadz tersebut, ya, maka lihat kondisinya. Kalau kondisinya memungkinkan, ya, istilahnya ustadznya tersebut malah justru nggak apa-apa, ya, santai dia. Bahkan kalau ada yang bertanya dijawab, atau bahkan dia duduk sampai mau bertanya lagi silakan. Tapi kalau sepertinya ustadznya ini buru-buru mau pulang, apalagi sudah kelihatan letih, capek, jangan kita datang ke beliau, kita pepet beliau, kita tanya lagi, sehingga beliau akan kesulitan, ya, kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk bernafas. Karena apa? Karena dijejeli pertanyaan terus, ya. Dan ini termasuk bertanya kepada seorang guru bukan pada tempatnya. Ya, yang ada malah menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaan seorang guru. Intinya adalah patokannya syariat itu dengan cara, ya, kita mempelajarinya dengan melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan cara kita belajar. Maka inilah momennya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari adab-adab di dalam menuntut ilmu, termasuk diantaranya adab kepada seorang guru. Demikian, ya, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, dan kurang lebihnya ana memohon maaf jika ada kesalahan yang ana ucapkan atau dari tutur kata yang ana sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, ya, dosa-dosa ana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada majelis-majelis ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.